له لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu takdirkan kepada kita semua untuk maghrib berjamaah, ditambah zikir dan doa serta rawatib. Kemudian menjelang masuk waktu isya, kita ulang-ulang juga kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah kita yang mengaku umatnya untuk membiasakan diri melafalkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, amal soleh yang kita perbuat ini, ketaatan yang kita usahakan ini, itu kalau kita tidak berhati-hati akan habis kebaikan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ada dalam diri kita ini, kalau ada itu maka akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Di antaranya adalah penyakit hati yang bernama hasad. Jadi kalau ada orang yang sholat, rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada penyakit hasad di hatinya, akan habis kebaikannya itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada." Jauhilah oleh kalian penyakit hasad, kata Rasulullah. Karena apa? Sesungguhnya fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad itu akan menghabiskan kebaikan yang kamu lakukan. Akan memakan, akan menghabiskan kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana api menghabiskan kebakar yang kering. Jadi amal saleh kita ini akan habis dimakan yang namanya penyakit kedengkian dan hasad tadi. Ini kita bermohon kepada Allah jangan dihingga penyakit yang satu ini, karena akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan begitu juga kita bermohon kepada Allah, misalnya doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku pinta, aku rindu keridhaan dan surgamu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaan dan nerakamu. Ini doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah dijelaskan bagaimana perilaku seorang hamba Allah yang di dunia ini, kata Rasulullah, dia merupakan bahagian dari ashabul jannah. Jadi ini Imam Ghazali ini kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab jahatnya penyakit hasad. Di sini Imam Ghazali menukilkan sebuah hadis Rasulullah yang sahabatnya bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan bagaimana seorang hamba Allah yang mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dari ibadah yang biasa-biasa itu, karena tidak ada kedengkian di hatinya, dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begini bunyi hadisnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kunna yauman julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu'u alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahli jannah." Jadi suatu kali, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami duduk bersama Rasulullah, kunna yauman julusan,
suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas Rasul bersabda, "Ya talu'u alaikumul an min hadzal fajji." Akan datang ke tempat ini dari arah itu, kata Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki, min ahlil jannah, dari penduduk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fatalla'a rajulun min al-ansar. Dalam kemudian datanglah seorang laki-laki tadi. Seorang laki-laki di penduduk Madinah, dari orang Ansar. Jadi Bapak yang berbahagia, kan kita maklum bahwa di Madinah itu Rasulullah kan membangun persaudaraan. Orang-orang yang hijrah, muhajirin namanya, orang-orang Madinah namanya Al-Ansar, kan, orang Ansar. Jadi ini orang Madinah asli, penduduk Madinah, minal Ansar. Yang dia meneteng sendalnya. Dia habis berwudu dan masih menetes serutuk dari jenggotnya. Ini pada hari pertama, kata Anas Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang datang terlambat. Yang laki-laki itu, kata Rasulullah, bagian dari ahli surga, min ahli jannah. Falamma kana al-ghad, besok seperti itu lagi, kata Anas Malik. Pada hari ini Rasulullah bersabda, akan datang ke tempat ini seorang laki-laki yang merupakan bagian dari ashabul jannah. Maka besok seperti itu lagi, kata Anas Malik. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Mithla dzalik fatalla'a dzalika rajul." Jadi besok seperti itu lagi, kata Rasulullah, akan datang ke tempat ini seorang laki-laki yang merupakan bahagian dari ashabul jannah. Dia lagi yang datang terlambat. Orang yang patangnya baru. Kapatang no terlambe, kini anunya terlambe baru. Tapi Rasul mengatakan yang terlambat itu merupakan orang dari ashabul jannah, penduduk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 hari. Dia lagi yang terlambat. Falamma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Umar bin As. Jadi ada yang penasaran, seorang sahabat lain yang hadir ketika itu. Namanya Abdullah bin Umar bin As. Dia penasaran. Sebanyakku awak duduk bersama Rasulullah, tapi aku yang datang terlambat itu yang dikatakan ashabul jannah. Muncul penasarannya. Tabi'ahu, diikuti. Jadi Abdullah bin Umar bin As mengikuti orang yang dikatakan Rasulullah bahwa orang ini merupakan bahagian dari ashabul jannah. Diikutinya sampai ke rumahnya. Dia bertamu. Jadi dicari alasan. Abdullah bin Umar bin As mengikuti orang itu sampai di rumahnya, tentu ingin melihat apa kira-kira kelebihan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengatakan orang ini bahagian dari ashabul jannah. Mungkin banyak amalnya. Ini fikir Abdullah bin Umar bin As yang kita fahami. Sampai di rumahnya, bertemu dia, dicari alasan. Apa alasan waktu itu? Inni la haitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan. Jadi alasan Abdullah bin Umar bin As supaya bisa nginap di rumah orang itu, yang orang ini dikatakan sebagai ashabul jannah. Apa alasannya? Wahai saudara, inni la haitu abi, sesungguhnya aku tidak berbaikan dengan bapak saya. Tidak beloan. Fa aqsamtu, aku bersumpah, alla adkhula alaihi thalathan. Bahasa awaknya, wahai saudara, saya tidak dengan bapak saya. Gara-gara tidak berbaikan itu, saya bersumpah tidak pulang selama 3 hari. Nah, itulah bahasa awaknya. Kalau hadisnya begini ya, inni la haitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan. Jadi Abdullah bin Umar bin As mengikuti orang yang dikatakan Rasulullah merupakan bahagian dari ashabul jannah. Dia ingin menetap di rumah orang itu untuk melihat apa kira-kira kelebihan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Wahai saudara, saya tidak berbaikan dengan bapak saya. Inni la haitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan. Wahai saudara, saya tidak berbaikan dengan bapak saya. Gara-gara indak beloan tu saya bersumpah hendak pulang-pulang selama 3 hari. Boleh numpang tinggal di siku atau bahasa awaknya kira. Ya silakan kita orang tu. Fa in ra'aitu an tu'yani ilaik hatta tamdi thalatha.
Jadi disilahkan orang tadi yang dikatakan Rasul sebagai penduduk surga tadi, silahkan numpang tinggal di sini sampai 3 hari itu. Jadi 3 hari Abdullah bin Umar bin As menetap di rumah orang yang dikatakan Rasulullah yang merupakan bahagian dari ashabul jannah itu, ternyata tidak bersua yang berlebih ibadahnya kepada Allah. Hanya biasa-biasa saja. Falam yara yaqumun al-lail. Bahkan Abdullah bin Umar bin As tidak pernah melihat orang itu bangun untuk tahajud malam. Tidak. Ternyata bukan tahajud amalnya, tetapi Rasul mengatakan orang ini bahagian dari ashabul jannah, padahal dia tidak tahajud, kata Abdullah bin Umar bin As. Falam yarahu yaqum al-lail. Saya tidak melihatnya bangun malam untuk tahajud. Cuma kalau dia bangun malam, idzan qalaba ala firashihi zikrullah taala. Jadi kalau tersintanya jago malam, dia zikir. Cuma itu amalnya. Jadi 3 hari Abdullah bin Umar bin As menetap di rumah orang yang dikatakan Rasulullah merupakan ashabul jannah. Ternyata amalnya biasa-biasa saja. Itu malahan dia tidak tahajud. Cuma kalau dia bangun malam, dia zikir. Lantas tidur lagi sampai subuh datang. Tapi Rasul jelas-jelas mengatakan orang ini, mengatakan Rasul sebagai orang ini sebagai bahagian dari ashabul jannah, ibadahnya hanya biasa-biasa saja. Akhirnya nampak satu. Andai kata ini kelebihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Umar bin As, "Ghaira anni ma sami'tuhu yaqul illa khairan." Andai kata ini kelebihannya di hadapan Allah, kata Abdullah bin Umar bin As. Apa itu? Selama 3 hari aku tinggal di rumahnya, aku tak temukan yang berlebih ibadahnya kepada Allah. Tapi andai kata yang satu ini kelebihannya. Apa itu? Saya tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang dibicarakannya yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang berbahagia, jujur kita akui mungkin di sini kalahnya kita Bapak Ibu. Mungkin amal kita lebih banyak dari itu. Tapi yang satu ini jujur kita akui, belum seperti itu kita. Bapak Ibu yang berbahagia, awak diagi Allah samu sedalam waktu dari semalam. Sama kita semuanya, Bu. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat biasa, apakah dia petani, apakah dia pedagang, sama kita semua. Diberi Allah waktu 24 jam sehari semalam. Taruhlah mungkin yang sama-sama awak 7 jam awak mati. Lalu rata-rata kan begitu. 7 jam kita mati, tidur. Tinggal lagi 17 jam. 17 jam tu kita banyak berbicara. Banyak kita ngomong. Tapi apakah yang kita omongkan, yang kita bicarakan adalah perbicaraan yang baik? Sebagaimana orang tadi, ibadahnya biasa saja, tapi jujur kita akui di sini kita kalah. Kita mengakui belum semua yang kita bicarakan nilainya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita hisap diri kita, mungkin hanya 3 bentuknya Bapak Ibu yang berbahagia yang kita bicarakan itu. Yang 17 jam rata-rata kita hidup sehari semalam, kita ngomong, kita bicara, mungkin hanya 3 bentuk yang kita bicarakan. Apa yang 3 itu? Yang pertama, awak berbicara dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu jalan zikir itu Bapak Ibu bahagia. Tambah ketika kita salat, semuanya zikir itu. Dari Allahu akbar takbiratul ihram sampai assalamualaikum, itu semuanya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah bacaan Al-Qur'an, itu juga zikir kita kepada Allah. Ini yang pertama yang kita bicarakan adalah pembicaraan dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita bicarakan
yang kita omongkan adalah pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Ya, mau tahu yang tak kata Tuhan, biar hari kan. Ini yang kedua bentuk yang kita bicarakan, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Atau yang ketiga, yang kita bicarakan, yang kita omongkan adalah pembicaraan yang menambah timbangan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebohongan, menfitnah, mengadu domba, mempergunjingkan, itu semua bentuk-bentuk pembicaraan yang menambah timbangan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya bohong. Kalau begitu, cik, Bapak Ibu berbahagia, untuk menutupi dusta pertama, dusta lagi. Untuk menutupi dusta ini, dusta lagi. Itu makanya yang namanya bohong, dusta itu ibunya dosa kan. Sebab kalau begitu, cik, untuk menutupi dusta yang pertama ini dengan dusta yang kedua. Untuk menutupi dusta yang kedua dengan dusta yang ketiga. Coba Bapak Ibu berbahagia, sebagai contoh. Mbak subuh tadi tidak ke saudara Ustaz, atau Pak tidak subuh tadi tidak ke masjid. Mungkin awak dia malah kita terlalu kamu saja lain kan, itu contoh kan. Untuk menutupinya jam berapa Ustaz tiba di situ? Itu tuh bohong lagi kan. Habis itulah selanjutnya yang namanya kebohongan-kebohongan itu. Itu semua tumbangan dosa di hadapan Allah, na'udzubillah. Nah, ini bentuk yang kita bicarakan Bapak Ibu berbahagia. Mana lebih banyak? Jujur kita akui, ketiga-tiganya kita lakukan. Ya kan? Zikir laijo, ngomong yang tidak bermanfaat laijo, yang ketiga yang nama dosa tak karajokan juga. Tapi mana lebih banyak? Tentu kita berusaha yang pertama ya lebih banyak hendaknya. Ketika kita berbicara, ketika kita berucap, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat tadi, orang Ansar tadi yang dikatakan Rasulullah, sahabat tadi merupakan ashabul jannah, penduduk surga. Ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi di antara ibadah yang biasa itu ada buahnya. Ini di antara buahnya akhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah itu kan bicara yang baik. Pembicaraan yang baik. Tiba di Minangkabau, kalau lah kata nampik dia Pak, itu kan baik semuanya tuh orang Minang kan. Kesannya arif orang Minang ni kan, tak tahu dia nampik misalnya kan kata malereng, kata mandata, kata maninggi kan, kata manurun. Ini semua kan sebenarnya kearifan orang Minang memahami Al-Quran dan Sunnah kan. Nah, tentu kita menginginkan yang seperti ini. Sahabat tadi ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dari ibadah yang dilakukannya itu lahirlah buahnya. Akhlakul karimah, di antara ucapan yang baik. Ini kelebihannya, kata Abdullah bin Umar bin As. Andai kata inilah kelebihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anni ma sami'tuhu illa khairan. Saya tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik saja. Disitulah kita fahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, yakin dengan akhirat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka diamlah sikap yang terbaik. Kalau kita betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan akhirat. Bukankah Al-Quran juga menginformasikan kepada kita semua bahwa tak satu pun yang kita bicarakan, tak satu pun yang kita lafalkan, kecuali ada Raqib dan Atid mencatat itu semua. Tak satu pun yang luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika sampailah 3 hari waktunya itu, Abdullah bin Umar bin As ingin pamit lagi. Dan dia mengaku, wahai saudara, sebenarnya saya tidak berbaikan dengan bapak saya di rumah itu. Itu hanya sebagai alasan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai 3 hari bahwa engkau merupakan bahagian dari ashabul jannah.
Saya ingin mengetahui apa kelebihan ibadahmu kepada Allah, sehingga Rasul mengatakan engkau bahagian dari ashabul jannah. Tapi sampai 3 hari aku tinggal di rumahmu, aku tak temukan yang berlebih ibadahmu kepada Allah. Kalau begitu aku pamit ingin pulang, kata Abdullah bin Umar bin As. Ya silahkan, kata orang itu. Falamma wallaitu da'ani. Ketika aku berpaling akan pulang, kata Abdullah bin Umar bin As, da'ani, aku dipanggilnya. Aku dipanggilnya, kata Abdullah bin Umar bin As, dan dia mengaku. Ini pengakuan orang tadi. Wahai Abdullah bin Umar bin As, ibadahku seperti apa yang kamu lihat, begitulah aku beramal kepada Allah. Tapi tentang Rasulullah mengatakan aku merupakan bahagian dari ashabul jannah. Rahasianya, yang pertama, rahasianya adalah anni la ajidu ala ahadin al muslimina fi nafsi ghishan. Ini rahasianya ternyata yang pertama. Ternyata rahasia pertama orang itu merupakan bahagian dari ashabul jannah adalah aku tidak pernah melakukan kicuhan, kata orang itu. Gishan, tidak pernah mengicuh, tidak pernah menipu. Wala hasadan, dan yang kedua, tidak pernah muncul kedengkian. Wala hasan ala khair a'tahu Allah iyyah. Ini yang kedua rahasianya. Tidak pernah muncul kedengkian terhadap orang yang Allah lebihkan nikmatnya daripada aku. Akhirnya tertunduklah Abdullah bin Umar bin As dengan pengakuan orang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hendaknya dari amal yang kita perbuat ini, ketaatan yang kita lakukan ini, hendaknya ada buahnya. Buahnya tentu adalah akhlakul karimah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini buah dari amal yang kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau pahala nanti Allah sempurnakan balasannya, tapi nanti di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan balasan pahala kalian, kata Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat Allah sempurnakan balasan pahala kita semua. Maka siapa, faman zuhziha, maka siapa yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke surga, itulah keberuntungan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tak ada obahnya kesenangan yang menipu kita semua. Itu nanti Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau ingin sempurna balasan pahala kita nanti di akhirat, itu buah dari perbuatan kita di dunia. Lalu apa manfaatnya di dunia? Apa faedahnya kepada amal perbuatan di dunia ini? Tentu faedahnya adalah perubahan kepada akhlak, perubahan kepada tingkah laku. Sehingga ada ulama yang menjelaskan, kalau ada orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, berumrah dan berhaji, tetapi tidak ada pengaruh kepada akhlaknya, itu pertanda Allah belum menerima amalnya. Ad-dilalah ala adami qabulil amal. Itu indikasi bahwa amal belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum ada pengaruh kepada akhlaknya. Jadi itu amal kita ini.
amal perbuatan kita ini buahnya di dunia untuk kita adalah adanya perubahan kepada akhlak kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, di antara akhlak yang mulia itulah dia pembicaraan yang baik, hemat berbicara. Kalau bisa berbicara dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rahasianya adalah tidak pernah muncul kedengkian di hatinya. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang dengki, orang yang hasad pada hakikatnya orang kufur kepada Allah. Kenapa kufur? Bukankah rukun iman yang keenam ridha dengan takdir Allah? Masing-masing kita ini ada takdir kita masing-masing. Kalau ada orang yang berlebih pada awak takdirnya, awak tak senang, tentu hakikatnya tak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit kedengkian inilah yang membawa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengisahkan hamba Allah yang bernama Iblis tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam karena kedengkiannya kan? Kan dengki betul Pak? Bukankah Iblis pada awalnya kan beramal, kan beribadah pada awalnya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada iblis dan para malaikat untuk hormati Nabi Adam. Maka para malaikat kan sujud hormat. Tapi iblis illa iblis, aba wastakbara. Dia enggan, dia sombong. Karena apa? Karena kedengkian pada awalnya. Ketidaksenangannya Allah menciptakan Nabi Adam. Karena kedengkiannya dia kufur kepada Allah. Sampai hari kiamat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lagi-lagi dosa pertama di muka bumi juga gara-gara kedengkian. Bukankah dosa pertama di muka bumi pembunuhan? Dua orang anak Nabi Adam kan? Tapi begitu Allah kisahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Kan begitu Allah kisahkan dua orang anak Nabi Adam yang kedua-duanya berkurban. Yang satu Allah terima kurbannya, satu lagi Allah tidak terima kurbannya. Muncul kedengkiannya, dia katakan saudaranya, qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Kenapa itu? Karena kedengkian juga, ketidaksenangan oleh saudara. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau kedengkian ini dipelihara, tak tentu berencana orang loh, berbunuhan dia, dibunuhnya saudaranya kadang-kadang kedengkian dipelihara. Yang ketiga, juga Al-Quran mengisahkan bagaimana Nabi Yusuf diasingkan dari ayahnya oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Nabi Yusuf diasingkan dari ayahnya oleh perbuatan saudaranya. Gara-gara apa? Gara-gara kedengkian. Kan begitu kita pahami dari Al-Quran kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya pada awalnya. Agak nampak sayang Nabi Yakub pada Nabi Yusuf anaknya. Muncul kedengkian saudara-saudara yang lain. Mereka bermusyawarah kok. Bagaimana menyingkirkan Nabi Yusuf. Ada pendapat untuk membunuh. Jangan. Asingkan saja, buang saja ke sumur tua kan. Gara-gara apa? Gara-gara kedengkian. Diasingkan Nabi Yusuf dari keluarganya. Oleh saudara-saudara sendiri, gara-gara kedengkian juga. Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani pada awalnya mengetahui informasi bahwa akan datang Rasul terakhir. Mereka berharap kok dapat Rasul terakhir kok dari bangsa mereka. Ternyata Allah mengutus Rasul kita Muhammad SAW bukan dari keturunan mereka, dari keturunan Ismail alaihissalam. Karena tahu bahwa Rasul terakhir bukan dari golongan mereka, tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, muncul kedengkiannya.
gara-gara kedengkiannya dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Jauhilah, hati-hatilah dengan penyakit kedengkian. Karena apa? Karena kedengkian itu akan menghapuskan kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar yang kering. Jadi akan sia-sia amal kita, Bapak Ibu yang berbahagia, bila mana ada kedengkian. Dan begitu berbahayanya penyakit kedengkian ini, sampai-sampai Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasada. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit orang-orang yang dengki apabila dilahirkannya kedengkiannya itu. Itu contoh terlihat sama bapaknya, sama ibunya, bersaudara dia, tapi gara-gara kedengkian dipelihara, dibunuhnya saudaranya. Sama-sama keluarganya, gara-gara kedengkiannya dipelihara, diasingkan Nabi Yusuf dari ayahnya, dari keluarganya. Juga gara-gara kedengkian ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini yang kita hati-hati di hati kita. Karena kedengkian itu akan menghinggapi semua kita. Ada was-was kedengkian di hati itu, maka senantiasalah kita kadukan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah dalam agamamu dan untuk mentaatimu. Ini sebagai usaha bagi kita agar jangan dihinggapi penyakit kedengkian, karena penyakit kedengkian itu di samping akan menghabiskan kebaikan yang kita lakukan, juga membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masing-masing kita ini ada rezeki kita masing-masing? Yang rasa kisiko nak ambil alang kan? Rasa ki alang nak ambil siko lah. Artinya masing-masing awak ada rezeki buat surang-surang. Maka ridhalah dengan itu semua sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara cara bagi kita untuk menghapuskan kedengkian dan ketidaksenangan di hati kepada orang yang Allah lebihkan nikmatnya daripada kita. Dan biasanya Bapak Ibu yang berbahagia, penyakit kedengkian ini akan menghinggapi orang yang sama-sama profesinya. Itu biasanya, Pak. Jadi kalau pegawai, sesuatu pegawai ada kedengkian. Kalau orang menggalih, sesuatu menggalih ada kedengkian. Nah, ini yang hati-hati. Itu biasa seperti itu. Akan menghinggapi penyakit kedengkian ini, akan menghinggapi orang-orang yang sama profesinya di dunia. Nah, itu yang hati-hati awak. Ya, hati-hati, jangan pernah dihinggapi seperti itu, karena rezeki kita masing-masing Allah yang menentukan. Itulah di antara hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir-zikir dan doa kepada kita, terutama habis salat. Biasanya Rasul mengajarkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nah, kalau ini kita fahami, akan lapang dunia ini, Bapak Ibu berbahagia. Kalau zikir ini, doa ini akan kita fahami, insya Allah lapang dunia. Wahai ya Allah, tak satu pun kekuatan yang mampu menghalangi kalau Engkau yang memberi. Boleh Bu? Kalau Allah yang kebahagia, tak satu pun yang bisa menghalangi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tak satu pun kekuatan yang akan mampu memberi kalau tak rasa kiawak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara cara usaha bagi kita semua untuk jangan dihinggapi penyakit kedengkian ini, karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, hanya akan menambah penyakit di hati kita semua. Apalagi kalau akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini yang kita mohonkan kepada Allah. Jangan dihinggapi penyakit yang satu ini. Akan sia-sia amal kita. Akan sia-sia ibadah kita.
kalau ada penyakit yang satu ini. Karena apa? Dia akan menghabiskan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Jauhilah, hati-hatilah dengan penyakit hasad, karena dia akan memakan, akan menghabiskan kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar yang kering. Sungguh banyak kisah dalam Al-Quran bagaimana kedengkian ini dipelihara. Tadi 2 orang anak Nabi Adam, kisah anak-anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Ini yang perlu kita untuk hati-hati. Nah, agar jangan sampai dihinggapi dengan penyakit kedengkian inilah kita banyak-banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mantap iman kita, agar mantap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seringnya membaca doa, mendoa kepada Allah dengan zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan semakin lapang kita menatap dunia ini. Kalau Allah yang kabaragih, tak satu pun kekuatan yang mampu menghalangi. Tapi sebaliknya, kalau tidak rasa kiwa kepada Allah, tidak satu pun pula yang bisa mendatangkannya. Nah, ini usaha kita untuk jangan sampai dihinggapi penyakit kedengkian ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, sebagaimana kisah tadi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar yang ibadahnya biasa-biasa saja, dengan zikir yang biasa saja, tapi dia merupakan bahagian dari ashabul jannah, penduduk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 3 itu rahasianya. Yang pertama, ketika dia berbicara, ketika dia bertutur, pembicaraannya adalah yang baik-baik saja, yang merupakan buah dari amal perbuatan yang dilakukannya, buah dari amal soleh yang diperbuatnya. Kalau pahala, semua kita nanti mengharapkan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi buahnya di dunia ini adalah adanya perubahan kepada akhlak dan tingkah laku kita. Kemudian yang kedua, tidak pernah melakukan kicuhan, tidak pernah melakukan tipuan, tidak pernah melakukan kebohongan. Inilah yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya pernah kebohongan-kebohongan yang kita perbuat, tapi kita bermohon dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang akan datang tidak akan pernah melakukan kebohongan lagi dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak pernah muncul kedengkian di hatinya terhadap Allah, terhadap orang yang Allah lebihkan nikmatnya daripada kita semua. Ini rahasia sahabat tadi. Langsung surga balasannya nanti di akhirat, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, mari bersama-sama kita contoh sahabat ini dengan semampu kita. Dengan semampu kita contoh sahabat ini, yang sahabat ini merupakan bahagian dari ashabul jannah. Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, aku rindu dengan keridhaan dan surgamu. Nah, sebagai bukti ridha Allah, contohlah sahabat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan gambaran dari penduduk surga di atas dunia ini. Begini amalnya, begini perbuatannya, dan dia insyaallah mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita pun merindukan yang seperti itu. Kita pun ingin mencontoh yang seperti itu, karena sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kajian awak malam hari ini mudah manfaatnya buat kita bersama dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.